Oke, 3, 2, 1. Hai teman-teman, welcome di channel YouTube-nya PP Kota Bogor. Kali ini kita bakalan ada di segmennya kertas. Apa sih kertas? Hai teman-teman, welcome di YouTube channelnya PP Kota Bogor. Kali ini kita ada di segmennya kertas PPI. Kegiatan random tapi asik ala Purna Paskibraka Indonesia Kota Bogor. Nah, di segmen ini kita bakalan ada pertanyaan buat para anggota PPI sekitar tentang PPI. Apa aja pertanyaan? Let's check this out. Halo. Hai. Hai. Halo. Namanya Toto Sugiarto. Kang Bintang Adana. Nama saya Yusuf. Nama saya Azhar Novaldi. Teh Anin. Bunga. Ya, nama saya Denny Wijayanto. Alfarisi. Nama Jantri. Ridwan. 2004. Saya angkatan 2006. Angkatan 2009. 2013. Saya angkatan 2010 ditambah atau dikurang saya lupa, yang pasti ujung-ujung 4 lah. Saya angkatan 2012. 2009, Kang. Saya 2011. Angkatan 2006. Angkatan apa nih? 2006. 17. Dulu tugas sebagai penjuru. Oh, bukan. Pembentang pagi. Sebagai pasukan 8 penerimaan dan pengibaran. Tugasnya sebagai pengibar. 17 A. Pengibar, Kang. Pasukan 17. Dulu pembentang pagi saya. Pengibar tapi sore. Pagi pengerek tapi penerimaan. Bekerja organisasi. Saat ini ngajar, pada menjalani usaha juga. Kegiatan saat ini kerja Saya karyawan swasta. di tempat kerja. Kerja. Kegiatan saat ini banyak bekerja, belajar, berwirausaha, bertani, berteman, berkendara, bermain, bernyanyi, banyak lah pokoknya. Saya bekerja sambil kuliah. Kegiatan saya sekarang bekerja di suatu perusahaan bursa efek sebagai HRD dan GE. Ada di sini. Bang. Main golf. Sombong amat. Khasnya di Paskibraka, jadi story-nya itu gua ngeliat album nyokap. Pas ngeliat album nyokap, ini nyokap pakai baju apa, kayak peci putih-putih gitu. Ternyata nyokap itu dulu ikut Paskibraka tingkat provinsi di Riau. Dan saat itu gue bilang, "Ma, mau dong, gimana caranya?" Terus nyokap bilang, "Ntar ikut pas SMA, ntar juga ada." Akhirnya pas gue SMA ada pembukaan, gue daftar dan alhamdulillah diterima. Dulu sebenarnya sama sekali nggak tahu malah apa paskibra apa paskibraka. Terus tiba-tiba ditawarin nih sama Wakasek. Kebetulan kan aku dari Brensani kan. Jadi Brensani memang terakhir ada paskibraka itu tahun 2003, perwakilan dari Brensani. Terus lama nggak ada. Tahun 2009 itu Wakaseknya nawarin, "Bung, mau ikut nggak seleksi? Mau ikut seleksi paskibraka apa enggak?" Akhirnya udah ikut dan baru tahu sekarang paskibraka ternyata keren banget sih. Motivasi karena dulu kakak-kakak saya pada paskibraka, jadi saya pengen ikut paskibraka juga gitu. Kebetulan saya anak keempat, 3 kakak saya paskibraka semua. Jujur, karena kakak-kakaknya atau cewek-ceweknya cantik. Itu yang paling menarik jadi anggota Paskibraka. Saya yakin ngelihat cewek-cewek Paskibraka itu cantik-cantik. Dan saya termotivasi karena saya ganteng, saya harus ikut dalam Paskibraka. Karena cantik tuh harus ketemu sama orang ganteng. Alasannya dulu karena dari SMP
sama SMA itu kan paskib ya. Kebetulan dari SMP SMA paskib itu japres, jadi pas ada seleksi paskibraka dicalonin deh dari sekolah. Saya suka bajunya sih. Alasannya tergiur iming-iming mungkin ya. Pengen merubah mindset dalam diri saya. Dulu yang jadi anak yang biasa-biasa saja, terus saya punya pemikiran pengen menjadi anak yang menjadi luar biasa, punya prestasi. Dan ketika lulus dari sekolah, saya bisa bersaing dengan para pekerja-pekerja yang lain. Cuma penasaran doang, ada KA-nya gitu. Jadi dicarilah informasinya, terus ada pendaftaran ya Mas, coba-coba lah itu. Coba-coba itu sebetulnya, walaupun sebenarnya sudah pasti masuk sih, tapi kita coba-coba aja dulu. Baca. Pengalaman seru jadi paskibraka. Dibantai bro. Dibantai ya, artinya yang paling gue inget banget tuh Bintal kalau nggak salah ya. Waktu itu habis kita keliling-keliling dipanggil oleh Kang tapi sebelumnya itu gue sama Angga 2004, jadi kita refreshing lah ya, nyanyi-nyanyi, enak refreshing, nyanyi-nyanyi. Kan datang jeder dibantai, langsung dibawa keluar semua pasukan. Di situ berkesan. Jadi berkesan itu gara-gara gue jadi semua kena, itu yang paling gue ingat. Pengalaman serunya bisa punya banyak teman, itu udah pasti. Terus kebetulan juga jadi bulu, jadi seru banget karena bisa mengayomi teman-teman, terus juga bisa nambah pengalaman, terus lebih tepatnya sih lebih ke ini sih, banyak jadi banyak teman. 1 hour later. Capas mungkin ya. Dulu waktu itu kita pernah setelah Binlat itu di masa latihannya satu angkatan kita pernah diare semua karena pada saat Bintal kita pernah minum air keran, dan itu konyol banget sih. Sangat seru bagi kalian yang belum pernah jadi paskibraka. Segera daftarkan diri kalian jadi paskibraka di tahun 2021. Wajib. Yang umurnya masih 34, 40, 50 sudah lewat. Ini khusus yang di bawah 17 tahun. Waktu itu makan tomat. Saya lari ke Bogor. Ketika saya menjadi seorang palu dan membela anak-anak saya, dan di situ gimana caranya saya harus bersikap adil terhadap anak-anak saya dan harus bersikap sebagai pemimpin. Dan di situ saya dituntut oleh senior saya bisa menjadi pemimpin yang baik bagi bawahannya. Kalau pengalaman serunya waktu makan paria itu sebetulnya tuh. Jadi parianya gue kasih saus biar mengurangi rasa pahit gitu. Cuman ketahuan sama senior, akhirnya dihukum gitu. Padahal itu sebenarnya udah cantik permainannya, tapi kurang cantik. Saya ketahuan sama teman saya satu orang lagi dari SMA 3 tuh. Yang paling seram sih nungguin detik-detik bendera digebet sih gitu. Kebetulan kalau di angkatan 2009 sih nggak pernah ada apa-apa ya waktu jadi Capaska. Kalau selama jadi PPI sih mulai tahun 2010 tuh udah mulai ada yang pada sering kesurupan gitu. Nggak tahu ya, semakin kesini kayak semakin banyak yang sering kesurupan gitu setiap tes. Nggak tahu tuh kenapa. Pengalaman serem mungkin pas jadi PPI kali ya. Saya pernah melihat beberapa adik-adik yang mengalami hal-hal yang agak mistis mungkin pada saat pembinaan dan juga pada saat training center. Itu menurut saya agak menyeramkan. Pengalaman horor itu waktu itu angkatan saya kalau ada mobil ketua PPI itu kita langsung pada kayak kaku gitu dan gak mau ngapa-ngapain, takut aja. Banyak sih diodolin. Serem. Pernah kesurupan kan? Kenangan horor waktu itu saya disuruh makan. Itu paling kenangan. Cuman waktu pada saat itu emang kita belum ada inspeksi dari luar. Cuman itu tantangan bagi saya sih. Saya melihatnya itu untuk
meningkatkan kebersamaan sih salah satunya. Kebetulan saya pemberani, jadi saya nggak terlalu biasa aja dengan yang serem. Paling ya biasanya jurit malam saya nggak pernah ikut. Many hours later. Pernah. Satu ada yang pas dia setelah jadi PPI, satu lagi sebelum jadi PPI. Cinlok sama PPI sejauh ini belum pernah pacaran sama orang PPI. Kalau Cinlok, gimana ya? Pernah Kak? Senior yang suka sama saya. Sama junior yang suka sama saya. Sombong amat. Cinlok enggak. Sering. Cinlok pernah juga, pernah suka doang sih, cuma hanya sebatas suka. Itu pernah. Pernah. Ya, menyedihkan sih untuk angkatan yang sekarang ya, karena kesempatannya nggak bisa digunakan. Tapi ya mau gimana lagi, ini udah keputusan. Sedih sih sebenarnya, sedih banget karena dari tahun-tahun sebelumnya pastinya setiap mulai dari tahun 2009 selalu upacara di Sempur, terus tahun ini nggak ada dan nggak punya penerus gitu, maksudnya nggak punya adik-adik 2020 itu pasti sedih banget sih, sedih dan lebih kesian sih sama adik-adik 2000 yang harusnya tahun ini jadi capaska, jadi paskibraka ya harus break dulu gitu. Ya pastinya saya sedih sih karena ada 1 tahun dimana kita nggak bisa ngerasain 17-an seru-seruan lagi di lapangan Sempur, dan pastinya juga kita putus satu generasi. Tapi buat teman-teman yang nggak jadi paskibraka 2020 ya tetap semangat aja. Ya, kita berharap 2021 kembali kita punya Ade lagi, supaya kita tidak kehilangan generasi penerus yang memiliki rasa nasionalisme. Sedih banget sih. Ya harus tetap eksis sih. Di sini termasuk PPI ya. Soalnya kaderisasi PPI kan dari paskibraka. Kalau nggak ada paskibraka ya kita berarti stop kaderisasi. Nah di sini mungkin PPI-nya harus lebih aktif dan lebih eksis lagi. 3 days later. Gimana ya, di kalangan pandemi kayak gini ya semangat aja buat tahun kemarin ngejalanin tugasnya meskipun gak full ya. Tanggapannya untuk para calon-calon yang kemarin sudah seleksi, jangan mudah menyerah, tetap cari jati dirinya walaupun dari masa pandemi ini, tetap cari masa depan untuk kalian yang lebih baik nanti. Ya tentu nggak biasa, ini kan semua nggak ideal, jadi pastinya sedih ya, tapi sudahlah, memang karena COVID ini juga semua jadi kena dampak, jadi semua sama aja sih, kita semua sama aja. Mimpi nggak hanya di PPI aja, membangun mimpi juga bisa di luar PPI. Jangan pernah nyerah, jangan pernah sedih, karena kesempatan kalian bukan hanya di paskibraka aja. Hal-hal yang lebih daripada ini ada di depan mata kalian. Pasti akan ada gantinya kok. Banyak pengalaman yang gak selalu dari paskibraka untuk bisa berkembang. Masih banyak hal lain yang bisa adik-adik kembangkan gitu, baik dari sekolah, ekstrakurikuler atau organisasi di luar sana yang bisa mengembangkan. Intinya tetap teman-teman untuk tetap berkegiatan, tetap beraktivitas, dan selama masa pandemi ini jaga kesehatan dan jaga keselamatan diri. Ada 3 hal. Yang pertama adalah harus tetap semangat, karena tidak harus menjadi seorang paskibraka untuk kalian tetap bisa menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah kalian harus tetap berkreasi, berkreativitas,
sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, harus jadikan diri kalian selalu bisa menginspirasi banyak orang lain. Jangan nyerah sih, motivasinya tetap dipegang, minimal kan udah berusaha di tahap kota, kemarin udah ngelaluin tahap kedua, dan mudah-mudahan tahun depan itu ada rezekinya dan bisa diulang lagi sih. Motivasinya semangat terus, pokoknya jangan lelah. Jangan lelah apa ya? Gue bingung jadinya. Jangan lelah untuk terus bersemangat. Ya kalian kurang beruntung. Jadi mohon maaf aja ya. Kalian kalau mau nggak naik kelas aja dulu. Baru nanti tahun depan ikutan lagi. Karena cuma satu cara. Kalian nggak naik kelas, baru ikutan lagi. Ya, itu aja karena saya nggak punya motivasi buat kalian. Karena nggak jelas juga. Karena COVID, semua jadi kena dampak gitu ya. School from home ini emang apa ya, kurang optimal ya untuk belajar, tapi gimana pun juga ya semua ini mesti dilewatin, mesti tetap belajar, tetap semangat. Tetap semangat, dan kalau misalkan dibilang school from home, ya di rumah aja, jangan keluar-keluar, karena upaya pemerintah kan pasti kenapa dicanangkan untuk school from home, karena supaya tidak terjadi penyebaran corona yang lebih luas kan. Jadi tetap semangat, walaupun nggak bisa berkumpul sama teman-teman, tapi masih tetap bisa gabung sama teman-teman kan via virtual. Sekarang kan zaman udah canggih. Ini pengalaman yang unik sih menurut saya, school from home. Zaman saya sih nggak pernah ada yang namanya school from home ya. Apalagi sekarang teknologi juga udah semakin maju. Ini harus dimanfaatin dengan baik sih buat adik-adik gitu. Dengan di rumah, artinya soft skill adik-adik juga pasti akan bakal meningkat, bakal banyak mengeksplor lagi hal lain gitu. Dan tetap tahan diri aja untuk tetap di rumah. Kalau nggak perlu amat, nggak usah keluar rumah. Gitu. Ya kita melihat memang harus dipikirkan bersama bagaimana rancangan ke depannya agar siswa tetap bisa belajar, tapi juga dia bisa aman dari pandemi corona ini. Jangan kemana-mana, belajar aja udah. Mungkin ini adalah jalanan yang terbaik sih untuk saat ini dari pemerintah, soalnya memang untuk kebaikan adik-adik juga sih. Dan mudah-mudahan tetap semangat, tetap tabah. Ingat, ini buat kalian dan untuk orang banyak sih. Jangan boring ya, sama saya juga mahasiswa boring. Udah hampir berapa bulan nih, tapi nilai bagus loh. Mantan ada banyak nih, jangan Kang? Enggak sih Kang. Inisial aja ya, depannya D, depannya L. Oke. Nggak mau. One semester later. Oh, pengalaman jadi paskibraka itu